Hai semuanya, selamat datang di Fitmat. Di video kali ini kita akan belajar pengurangan bersusun. Sebelum itu, kita bahas sedikit perbedaan antara pengurangan dan penjumlahan. Jadi dalam penjumlahan, contohnya 5 ditambah 3, hasilnya itu adalah 8. Kalau kita tukar posisi mereka menjadi 3 ditambah 5, itu hasilnya tetap sama, 8. Tapi dalam pengurangan hal ini berbeda. Semisal, 5 dikurang 3, hasilnya itu adalah 2. Tapi saat kita tukar posisi mereka, sekarang 3 menjadi bilangan pertama, dikurang dengan 5 yang nilainya lebih besar, itu nantinya kita akan peroleh hasil yang berbeda. Jadi dalam pengurangan, urutan itu memengaruhi hasil. Jadi nggak boleh kita nanti asal susun saja bilangannya. Kita coba masuk pada contoh pertama. 35 dikurang dengan 21. Nah, 35 ini adalah bilangan pertama. Dan saat kita susun, dia itu posisinya berada di atas. Selain itu, dalam pengurangan bersusun, umumnya bilangan yang nilainya lebih besar itu berada di atas. Pastikan juga, saat kalian menyusun bilangan, susunannya itu rapi. Artinya digit satuan, puluhan, dan seterusnya pada kedua bilangan itu saling selurus. Langkah selanjutnya adalah kita gambar garis, yang mana nantinya hasil pengurangan berada di bawahnya. Dan juga kita tulis tanda kurang sebagai keterangan kita sedang melakukan pengurangan. Sama seperti penjumlahan, kita selalu mulai pada kolom satuan. 5 dikurang 1 itu sama dengan 4. Baru setelah itu kita pindah ke kolom selanjutnya mengarah ke kiri, yaitu kolom puluhan. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Sehingga diperolehlah hasil pengurangan kedua bilangan ini adalah 14. Nah, sekarang kita coba kerja contoh yang lebih rumit lagi. 253 dikurang 34. Kita susun, kemudian pada kolom satuan, 3 ini dikurang dengan 4. Kita tahu 4 itu lebih besar dibanding 3. Jadi tidak mungkin kita kurangi begitu saja. Ada caranya. Kita fokus pada 253. Yang bisa kita uraikan menjadi 200 ditambah 50 ditambah 3. Nah, kita fokus pada 50. 50 ini bisa kita uraikan menjadi 40 ditambah 10. Jadi triknya adalah kita meminjam 10 dari 50 untuk kita jumlahkan dengan 3. Yang hasilnya adalah 13. Saat kita kembali ke bentuk semula, kita bisa kurangi 13 dengan 4. Hasilnya adalah 9. Baru setelah itu kita bisa pindah ke kolom selanjutnya. Nah, 4 ini, itu awalnya adalah 5. Tapi karena kita pinjam 1 dari dia, makanya berkurang 1. Dan juga, angka 1 yang kita pinjam ini, itu kan sebenarnya adalah 10. Jadi bukan 1 ditambah 3, tapi 10 dan 3 yang jumlahnya adalah 13. Tapi untuk mempermudah, 10 ini kita anggap 1 saja, agar penulisan lebih mudah. 4 dikurang 3 itu 1. Kemudian kita pindah ke kolom ratusan. 2 ini bisa langsung turun. Karena digit ratusan untuk 34 kosong. Bagian yang kosong itu, kalian boleh tulis 0 sebagai pengisinya. Tapi kita tahu 2 dikurang 0 itu sama saja dengan 2. Jadi kita peroleh hasil pengurangan kedua bilangan itu adalah 219. Kita pindah ke contoh ketiga. 534 dikurang 76. Kita susun, kemudian kita kerja mulai dari kolom satuan. 4 dikurang 6, nggak bisa, karena 4 ini lebih kecil dibanding 6. Jadi 4-nya perlu pinjam dari digit setelahnya, yaitu 3. Kita pinjam 1, kemudian kita coret 3 itu, berkurang 1, sisa 2. Kita tulis di atasnya. Nah, yang tadinya 4 ini sekarang menjadi 14. Dikurang dengan 6, hasilnya adalah 8. Kita pindah ke kolom selanjutnya. 2 dikurang 7. 2-nya lebih kecil, jadi kita perlu pinjam 1 dari digit setelah 2, yaitu 5. Kita coret 5-nya, berkurang 1 menjadi 4. 12 dikurang 7, hasilnya 5. Nah, sekedar informasi, 1 yang kita pinjam dari angka 5 ini, itu nilainya adalah 100. Karena 5 ini adalah digit ratusan. Kita pindah ke kolom selanjutnya. 4
bisa langsung turun. Sehingga diperoleh hasil pengurangan kedua bilangan itu adalah 458. Nah, sebelum kita masuk ke contoh terakhir, kita akan bahas sedikit terkait kasus di mana kita nggak bisa pinjam dari digit setelahnya. Contohnya ini. 3 ini perlu pinjaman, tapi digit setelahnya itu 0. Nggak mungkin kita pinjam dari angka 0. Jadi kita akan pinjam dari 2 digit setelah 3, yaitu 50. Kita ambil 1, kemudian kita coret. Berkurang 1 menjadi 49. Contohnya lagi semisal 4.005 dikurang 136. 5-nya butuh pinjaman. Digit setelahnya adalah 0. 2 digit setelahnya masih 0. 3 digit setelahnya kita peroleh 4. Jadi kita perlu meminjam dari 3 digit setelah 5, yaitu 400. Kita ambil 1 dari dia, kemudian kita coret, berkurang 1 menjadi 399. Dari kedua contoh kasus tadi, kita akan coba kerjakan contoh terakhir. 570 juta 25 dikurang 299. Nah, bilangan ini bilangan yang besar, tapi saya percaya kalian bisa melakukan pengurangan ini dengan mudah, karena kita cuma mengulang cara sebelumnya. Jadi kita susun terlebih dahulu. Kolom pertama, 5 dikurang 9. 5-nya butuh pinjaman. Kita lihat digit setelahnya, yaitu 2. Kita ambil 1, kemudian 2-nya dicoret menjadi 1. 15 dikurang 9 itu 6. Kita pindah ke kolom selanjutnya. 1 dikurang 9, 1-nya perlu pinjaman. Jadi kita lihat digit setelahnya. Kelihatannya, beberapa digit setelah 2 ini 0. Jadi kita perlu lihat sampai kita dapatkan digit yang tidak 0. Kelihatannya 7 adalah digit itu. Jadi, yang kita lihat adalah 700.000 ini. Jadi kita ambil 1 dari dia, kita coret, sehingga berkurang menjadi 699.999. Barulah kita bisa kerja pada kolom puluhan. 11 dikurang 9 itu 2. Kemudian lanjut pada kolom ratusan. 9 dikurang 2 sama dengan 7. Untuk kolom setelahnya ini, itu sebenarnya sederhana. Karena semua digit ini di bawahnya itu kosong, atau kita bisa isi dengan angka 0, mereka itu bisa langsung turun. Sehingga diperolehlah hasil pengurangan kedua bilangan ini adalah 569.999.726. Ternyata nggak sesulit yang dibayangkan. Nah, untuk memperlancar kemampuan kalian dalam pengurangan bersusun, saya akan berikan kalian latihan. Kalian bisa jeda videonya sebelum saya tampilkan jawaban dari latihan ini. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian agar kalian bisa belajar bersama-sama. Sampai jumpa lagi di Fitmat selanjutnya.